wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi asma'in amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati, yang kita hormati bersama Bunyai Hajah Heni Maryam Maimun Zubair. Ingkang kula hormati kanca kula nggih Gus kula Kiai Abdul Ghafur juga Nek Nadia sedanten kanca-kanca ingkang kula hormati. Niki alhamdulillah Gus Ghafur cerita nak santri beling iku latihan dadi kiai. Terus sing sering teng pondok niku biasane niku radi bulat. Mbak Mun nate cerita kula, dadi kiai kadang kebodhon. Jadi kiai itu kadang ketipu. Jadi dulu Mbak Mun tuh ngira kalau santri yang perainan tuh cah apik, wong perainan kok gak mulai. Bareng ditakok ijung kena apa ora mulai. Nak teng omah kan ngarit, Mbak. Terus Gus Ghafur kiai tenang, isane husnudzon. Nak kula nu kiai peneliti, jadi berdasar fakta, no? Nah itu plus minusnya. Terus di bawah saya pun di Gula Gus Ghafur, nak Gus Ghafur husnudzon terus, nak kula berdasar no? Fakta. Sampai nak teng omah ora digo kongkonan. Nak teng pondok kadang pondok ustadzah dicucuk, dia kata pengurus boten wani boyong. Mergo ning pondok dicucuk diundang Pak, ning omah diundang dul. Jadi kula nu nak paling namung isi seprapat, kula nu matur Gus Ghafur, kula niku nak dalu nggih butuh istirahat. Ayo kula cerita sing ringan-ringan. Di antara sing dikenang saling cerita Mbah Zubair, kula basa Jawa. Mbah Zubair itu sering cerita ke santri-santrinya, bodoh itu bisa diakhiri. Terus dulu tuh ada kiai punya murid banyak, sandet mawon asmane Kiai Soleh. Memang di cerita itu disebut asmane Kiai Soleh. Santrinya kan alim alam. Suatu saat bapak idola, niku sholat itu maca Fatihah ya ora bener, rukuke ya ora bener, kabeh ora bener. Ambek santri jadi dimaklumi mungkin jadab, mungkin sholat gaib jadab. Terus kangkang ngoten niku. Terawih orang rakaat. Kalau yakin rai-rai katanya terawih mboten hafal. Terus ketara lah, nure itu ketara, mboten enten aura. Terus anggere sing imami ngoten niku wis pinten terawih niku pinten definisine. 20 rakaat 10 salam. Nah niku sampean nak terawih kan mboten atibar niku niate kudu qiyamul lail, mboten angsal niat terawih karena tidak sesuai definisi napa terawih. Jadi kurang 4 rakaat lagi mau mushola. Niki mboten seudon niki survei. Laman ora usah sok-sokan suci ketara kok. Nah kula ajane ke hadis udon mbak-mbak, tapi kan biasanya lelaki niku lemah ngadepi perempuan, jadi ngritik sing lanang mawon. Karena kula niku pun ngrasa utang mriki disuwun disufur mulang mbak-mbak sepuluh mulang kangkang. Mulang kangkang ora dipenak, buta ngamuk ya ngamuk buta. Nah, walhasil suatu saat niku bapake Kiai Soleh niku nyuwun sewu, niku nguyah pinggir musala, wis nguyah-nguyah tenan, kacar-kacar nguyah. Akhirnya santri yang enggak kuat itu tanya, "Yai, jenengan alim ngoten kok di bapak goblok kok." Jawab kiai lucu ora, bapakku pinter banget. Terus kok sakit wong mboten roh hukum. Sing bodoh iku mbakku. Mergo ora gelem mondokno bapak. Intine ketika seorang bapak meskipun buta huruf memutuskan Anda mondok itu keputusan terbaik dalam hidupnya. Jadi itu keputusan. Lho loh, baru kayak mutus no mondok akhirnya sampean jadi ustad, jadi ustadzah, jadi hafidhoh, macam-macam. Sing bodoh iku mbakku. Mergo ora mondokno napa? Iku cerita yang dipopulerkan murid-muridnya Mbah Zubair. Terus jenengan saged mengakhiri itu semua. Ngoten nek sampeyan salim di pondok, sampeyan bapakmu dikholi terus koyo pantes. Wong wis lali asal usule. Terus sampeyan apen ngakhiri nasab niku ora usah jalan pintas. Salim ben dadi mantune kiai.
terus gemegus ruwet nih. Terus gayane ora Gus asli, gaya Gus itu tetap ketara. Raine ora menunjang terus apa mana. Orang antar Gus itu gampang konangan ternyata. Mendingan dengan SDM memang punya kualitas yang baik sehingga seorang Gus lah niku tetap top. Wong Gus niku alah mbek kiai, sing darani Gus ku anake kiai. Dan di Indonesia itu banyak kiai yang enggak lewat jalur nopo? Gus. Lane riyen guyonane kula mbek Gus Sofur yen nak teng kene WC niku antri. Niku didodok. Kang cepet Kang. Aku Gus. Sing didodok gak kurang masak. Aku malah kiai. Karena itu satu-satunya cara untuk mengalahkan Gus. Jadi didodok, Kang cepet Kang, aku Gus. Jawabnya sini jero sampe, aku malah kiai. Terus ceritanya Gus Sofur itu memang nyata. Ini berdasar survei. Terus santri sing buweli ini ku pancen nggih top tenan. Kula niku kadang luwih hormat santri sing boten pinter tiba sing pinter. Mergi santri nek ora pinter utang desa-desa niku baru kaya ora pinter Gus, dadi kiai ini pedalaman-pedalaman. Niku kelasnya pendiri masjid. Tapi nak sing iso kira angun niku untuk dhuwit kok kotak masjid. Lho iki nyata, sampean nak kiai rapati alim, niku terus kiai teng desa-desa. Di tanah sikik diwakofno terus duwe breng diketok nggo gawe masjid. Dadi kelasnya pendiri napa? Masjid. Nek sampean pinter diundang seminar, ngoten yo kadang dikai dhuwit kok kotak masjid. Niki mboten nyindir, maksudnya cerita mawon. Dadi donya niku. Dados kabeh ku apik lah. Lah niku kula suwun niki njen Sofur sepuh kula. Dados pokoke santri sing pinter ya maslahat, sing goblok ya maslahat, sing ora jelas ya maslahat. Terus piye gaweane pangeran ngoten mawon, wis kabeh gaweane pangeran. Terus kearifan itu yang menjadikan kita kuat. Lalu kalau buatan sependapat ya, kita, orang lain terserah. Model seleksi ketat, karena nanti itu kasihan orang yang nggak memenuhi kualifikasi itu serai mondok. Misalnya Gus Sofur gaya kualifikasi, yang boleh mondok sini kudu hafal 10 juz bisa baca mungkin. Orang ini ora ketemu kabeh ya. Yang mau ke Fatihah wae koyo wong kelahiran. Walau boros soalnya. Fam bajasat, fan khobasat. Jadi kearifan itu yang membawa kita ini bertahan. Kalau niku riyen sering sinau kalian bisa usul fikih. Kenangan Mbah Zubair yang diantara ilmu yang didengungkan Mbah Zubair itu usul fikih. Kalau matur teng niki teng Nadia wong nggih tesih keluarga kula saking Lasem, Yudin Usami, Bani Abdul Aziz. Dulu itu keresahan kiai-kiai pesantren, entah bahasanya KNU atau kiai pesantren. Itu karena usul fikih itu udah diajarkan dan musibah itu sekarang menjadi masalah. Makanya kalau suwun kalau kan ngajar di sini ke al-balagho al-fatihah, saya itu juga ingin ngajar usul fikih, meskipun tak selip-selipkan di balagho, karena saya juga nggak siap dikasih jam baru. Jadi ini pengurus ojo GR terus kalau pengen mulang usul fikih buatan pulau jadi harus sitok mau. Pentingnya usul fikih itu begini, ini sing serius. Kalau namun ngisi seperempat jam, tapi sama langsung pusing. Mau kan guyon pun 5 menit, ini 10 menit serius. Usul fikih itu yang bisa menganalisis jika kalimat itu tidak bisa dimaknai. Karena kalau kamu maknai sebagai catatan hukum, maka akan terjadi kefatalan hukum. Misalnya Allah ngendikan termasuk haram kamu nikah itu anak tiri, anak bawaan istri itu. Kangkang ini kan sudah umur tua, itu biasanya naik ketuaan, surah perawan itu rasa seneng. Mereka umurnya wis keliwat. Jadi senengnya untuk rondo sing di anak nopo sitok. Mulane kangkang yang di atas 30 seleranya merubah. Terus mbak-mbak ada ustadz umurnya 32, mun sampean aman, itu seleranya sudah rubah. Jadi dulu perawan koyo anak, jadi senengnya itu kalian rondo. Nah, kalau sampean nikah punya istri yang punya anak, anaknya istri Anda, itu namanya Robibah.
Rahibah itu nggak boleh dikawin oleh seseorang disebut waroba ibu kumulati fi hujurikum, anak tiri yang serumah, sekamar dengan kalian, serumah. Terus ada catatan hukum min nisa ikumulati dakhaltum bihin. Itu di usul fikih, itu contoh usul fikih yang ekstrim. Yang haram kanda nikah itu anak tiri yang serumah. Itu kalau serumah jadi catatan hukum, maka melahirkan hukum. Jika tidak serumah maka boleh. Itu kan fatal betul. Sehingga dibutuhkan usul fikih untuk analisis itu. Anak tiri yang serumah umumnya, yang secara umumnya serumah, bukan menjadi catatan hukum. Maka terus di usul fikih disebut satu lafadz atau kalimat jika kharaja makhrajal ghalib, keluar karena berdasar ghalib, itu tidak menjadi catatan apa? Ya misalnya gini lah, saya ditamani Gus Sofur pagi-pagi mesti bilang ke santri, "Cung, Gus Sofur gekno kopi." Ternyata beliau gak kerso kopi. Yaitu kopi itu kata yang ghalib saja, umumnya pagi ya kopi. Tapi misalnya faktanya beliau suka teh ya harus teh. Karena menyebut kopi itu lil apa? Ghalib, bukan menjadi catatan apa? Hukum. Dan itu penting karena lafat-lafat sama, wa antas ma'u binal ukhtan juga gitu. Jadi kalau tadi koriknya itu fasih baca Quran, saya fasih baca maknanya. Karena saya kan tidak mungkin jadi pelantun kayak seperti itu, bingung semua nanti orang. Karena kalau Quran hanya dilakukan itu terus domare ngantuk. Jadi harus ribet. Wa antas ma'u binal ukhtaini illa ma qad salaf. Di antara yang nggak boleh kamu nikahi bersamaan itu kakak dan adik. Misalnya kamu nikahi mbaknya cantik, adiknya cantik, nggak boleh dua-duanya kamu nikah. Nah itu umum. Umum itu ya normalnya orang itu kalau nikah sama mbaknya itu adiknya kelihatan cantik ya seneng, kan nggak ada hubungan mahram, jadi ada rasa. Zaman Nabi Sugeng, makanya saya bilang seberapa jam tapi tegak ini anggap saja ini saya ngajar ulumul Quran, usulul Quran. Zaman Nabi Sugeng itu menambahkan juga hanya satu, wala binal mar'ati wa ammatiha, wala binal mar'ati wa kholatiha. Ini disebut dua tapi hakikatnya satu. Juga kamu nggak boleh menikahi ammah. Ammah itu saudaranya bapak mertua maksudnya. Di konteks ini bapak apa? Mertua. Wala binal mar'ati wa kholatiha, berarti saudaranya ibu. Berarti kamu nggak boleh nikahi Sri bersamaan dengan itu nikahi buliknya atau budinya, min jihatil ab atau min jihatil um. Itu juga ghalib. Tapi sebetulnya secara teori yang diharamkan itu dua perempuan yang ada hubungan mahram, yang andaikan satu ini lelaki tidak boleh nikah, maka tidak boleh dijamu akhtarojulin wahid. Nah, kenapa Nabi hanya menambahi wala binal mar'ati wa amatiha? Karena kalau ponakannya umur 17, buliknya umur 25, kadang cantikan buliknya, jadi kangkeng masih kepikiran, oh ayu bulik jadi masih kepikiran. Nah sebetulnya ini saya cerita, sebetulnya juga wala binal mar'ati wa jaddatiha, juga gak boleh kamu menikahi istri juga mbahnya. Tapi Nabi itu tidak menyebut itu, karena kalau kamu waras, kalau yang kamu nikah umur 20, mbahnya kan 60. Jadi itu normalnya gak usah dilarang juga gak kepikiran. Paham ya? Nah seperti ini harus dianalisis pakai usul fikih. Wa antas ma'u binal ukhtain. Jangan sampai sampai mentang-mentang seneng Quran, pokoknya saya hanya percaya Quran, lainnya enggak. Betapa fatalnya Anda kalau maknani wa antas ma'u binal ukhtain, kemudian Anda tidak menganalisis pakai usul fikih, terus kamu keluar-keluar yang haram itu hanya jam'u binal ukhtain, lainnya boleh. Itu gendeng banget ya. Makanya penting ngaji usul fikih. Sehingga dulu Mbah Zubair itu fanatik ngaji usul fikih. Melahirkan di antara murid ya keluarga besar saya dulu ngaji Mbah Zubair, Mbah Sahal, Pak Di Kulo, Bapak Kulo riyen baca Al-Qur'an nggih ngaos Mbah Zubair. Lan kula usul fikih nggih radi pinter. Adose radi kula niku pintere sampean pinter kula radi jenengan pun pinter kula. Mboten niat sombong niki cerita fakta. Mboten niat. Lah sampean jenenge kitabe ora roh. Kok jerone napa? Kula riyen niku ngaji usul fikih tenanan nggih kalian Gus Sofur ngaos kalian Yai Jamul Jame terus musyawarah kalian Gus Sofur rubul usul. Berarti itu cara kita untuk menghormati Quran sebagai kalimatun jami'ah. Nabi itu begitu bangga dengan Quran, Nabi ngendikan utitu jawami al kalim wa mislahu ma'am.
Jamil kalim itu Quran itu luar biasa. Wa antasma'u bainal ukhtan itu min itlaqil ba'di wa iradatil qud. Dan terus ukhtan di situ adalah ibaratun dari dua perempuan yang ada hubungan mahram. Bisa itu ukhtan, bisa bainal mar'ati wa ammatiha, bisa bainal mar'ati wa khalatiha, bisa wa bainal mar'ati wa jaddatiha. Ya kayak gini lah, misalnya saya ini kiai, biasa lomo. Cung jajan ini kasihkan Pak Sunoko, kasihkan Pak Samsudin. Pasti maknanya itu yang penting dikasihkan santri. Kalau beliau pas gak ada, terus dikasihkan santri. Karena semangatnya itu memberi. Nama itu tidak penting. Nah, goblok betul kalau beliau gak ada, kemudian jajan dibalik noning dalam. Karena semangatnya itu memberi. Jadi kena siapa saja gak apa-apa. Sehingga ada kaidah khitabun Nabi liwahidin minas sahabat khitabun lil jami. Kalau Nabi ngendikan salah satu sahabat, ya sama juga ngendikan ke semua. Jadi tidak bisa misalnya kamu gak wiridan alasannya yang didhawuhi itu kan ya Mu'ad misalnya atau ya Aba Dzarrin. Ya Mu'ad ini uhibbuka, saya seneng kamu. Fakul dubura kulli sholatin wa firiyatin fala tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Terus kamu mengkhilah, aku gak Mu'ad, aku Parmin. Padahal sing didhawuhi Nabi Mu'ad, kok kurang penggawean, aku ra dikongkon. Nah ini makanya kalau suwun, kalau sampai betul-betul mencintai pondok ini, mencintai itu harus belajar usul fikih. Karena di antara yang ditekuni Mbak Zubair ngaji usul fikih, qawaid apa? Fikih. Karena itu satu-satunya cara untuk kita bisa hidup di zaman seperti ini. Karena usul fikih itu luas. Kalau fikih mateng itu kan kadang itu khayalnya itu berlebihan. Misalnya bayangkan seorang pemimpin itu ya soleh, ngerti Quran, ngerti hadis, ngerti qiyas, ijma. Jare kancaku, nek iso ngono ra sida dadi menteri, kok ora iso dadi gubernur, ya dadi kiai. Kemudian kita cari pemimpin yang seperti itu, ya nanti urip matina kan nggak akan ketemu. Nah, itu kan pengandaian ideal apa? Pengandaian apa? Itu juga dianalisis oleh pakar-pakar usul fikih. Jika Nabi ngendikan sesuatu yang apa itu analisisnya itu syartus sihah apa syartul kamal. Misalnya Nabi ngendikan innamal amalu binniyat atau la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah itu yang dimaksud itu sholat tidak sempurna apa sholat tidak sah. Ada saat ditafsiri sholat yang tidak sah, ada saat sholat yang tidak sempurna. Nah pentingnya tafsir tidak sempurna di beberapa hadis. Kalau tadi tarifnya tidak sah, tapi ada beberapa yang artinya itu tidak sempurna. Misalnya Nabi ngendikan laisa minna man khasyana, tidak termasuk umatku orang yang menipu. Laisa minna man syaqqal juyub satu laisa minna kadza wa kadza. Andai kan tidak ada analisis usul fikih, maka kita semudah itu mengkafirkan orang. Karena Nabi menvonis laisa minna, tidak termasuk umat. Kayak apa kalau itu dimaknani hakikat? Kesalahan itu menjadikan kita tidak umati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita ahli usul fikih itu ditafsiri laisa minna fi tilkal khoslah. Jadi misalnya ada orang nipu, umatnya Nabi itu kan rata-rata pernah nipu semua. Pernah apa sering? Sering. Itu kalau terus gara-gara nipu tidak termasuk umatnya Nabi, berapa orang yang tidak jadi umatnya Nabi? Maka harus ditafsiri laisa minna fi tilkal khoslah dalam hal itu. Sehingga analisis itu penting, karena kalau enggak kita akan menjadi takfiri, mudah mengkafirkan orang lain berdasar zahirnya tek, berdasar zahirnya tek. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani sering ngendikan bahaya dalam menganalisis Quran dan hadis adalah al-akhdhu bidzahir, mengambil secara zahir. Nah ini penting kalau aturakan kersane jenengan ngertos betapa belajar Quran itu memang cari sisi ekstrim. Saya berkali-kali memberi saran, kowe nak kepengen belajar nyari sisi ekstrim, nanti kelihatan betapa fatalnya kita kalau nggak ngerti ulumul Quran. Saya berkali-kali mencontohkan begini, ini dengerin betul, Quran itu kalam Allah jelas, yang dikhitabi siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebayang nggak kalau nggak ada sarana dari ulama, terus Allah ngendikan ke nabinya iya karena duduk. Misalnya sampean nggak iso ngaji, qailnya Allah, mukhatabnya Kanjeng Nabi. Masa Allah ngendikan ke Kanjeng Nabi iya karena duduk.
kepadamu saya menyembah. Kan boten mungkin Allah nyembah Kanjeng Nabi. Tapi baru kayak analisis ulama, semua ulama tafsir mesti bikin mukadimah begini. Wa yuqaddaru qabla qauli ta'ala iyyaka na'budu qul. Jadi ibaratnya Nabi Muhammad rawuh teng Allah, kira-kira gambarannya ya Muhammad qul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus Nabi menirukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan tafsir seperti itu atau metode seperti itu, fayakunu dzalika min maqulil ibad. Maka iyyaka na'budu sekarang bukan kalamullah dengan arti kalamullah kepada Nabi, tapi apa? Kalamullah yang sudah dimilikkan ke abdun. Kemudian abdun itu mengatakan iyyaka na'budu. Ya kalau sama tanya iyyaka na'budu dawuh sapa Gus? Ya dawuh Allah, tapi takliman lin nabi, takliman lil ibad. Paham ya? Tapi kalau langsung iyyaka na'budu dawuh Allah dari Allah ke Nabi, terus piye oleh maknane iyyaka na'budu? Masa Allah donga ihdinas siratal mustaqim. Nah itu kalau kamu tidak ngaji tidak tahu. Mau ngaji potongannya raro. Tapi baru kaya raro ndablek iku ya ora tahu salah. Mergo ya ora tahu diskusi iku. Pokoke takok kasihate bismillah piye, kasihate. Jadi ya kadang goblok ya barokah. Mergo ora tahu diskusi dadi ora tahu salah. Jadi kalau suwun karena jenengan duwe kiai, beliau adalah dokter tafsir, terus Mbah Mun juga terkenal mufassir, Mbah Zubair ahli usul fikih. Supaya ilmu ini tidak mati. Di antara yang menjadikan saya mau ngajar di sini selain hormat sama Gus Zufur juga memang saya itu ingin ilmu itu tidak mati. Saya ngajar, sampean paham ora itu delok potongannya ya kadang paham kadang ora. Tapi itu bagus. Kalau gak ada konco niku wadah, riyen nggih konco Gus Zufur yang berbes. Niku nak ngaji seneng nak paham. Tak tahu juga ngaji ra paham kok seneng. Kersane mboten nyanyi Mbah Mun. Semua jangan kacau tenan. Dia itu teman paling inspirasi kula. Waduh. Gus Zufur kan bentuk. Niku kanca paling kula kenang nasihate. Gus, ojo soleh nemen-nemen ya, Gus. Kok mari swargane ora Mbah Mun ra entak sungkan. Mosok kene ambek widadari, ambek piye-piye sungkan ono Mbah Mun. Soleh pas-pasan ae kok swargane awar aku. Jadi tetap biasa ra. Sampeyan kudu ndonga ngono, swargane jawur Gus Zufur. Sungkan kan apa? Jadi swarga rakyat terus. Terus kalau suwun lah, ulumul Quran itu dipelajari supaya ada titik ekstrim yang kita harus benar, nggak boleh salah. Ya ada titik ekstrim yang kita ini harus benar, nggak boleh salah. Misalnya ada juga orang yang keras bilang azani la yankihu ila zaniatan aw musyrika. Terus dia menghukumi tidak sah kalau orang nakal nikah sama orang soleh atau orang solehana. Itu keliru, tidak seperti itu. Itu kan dawuh Sayyid Muhammad sya'nuhu dzalik, sya'nul amri dzalik. Umumnya orang nakal itu kan kenalannya sama orang nakal, akhirnya ketemunya ya orang nakal. Itu Allah cerita fakta. Umumnya zani itu ya ketemunya zania. Tidak masalah sah tidak sahnya secara syarat. Kalau sah tidak sahnya kalau memenuhi syarat ya sah. Paham ya? Itu juga ada aturannya. Makanya ketika Allah ngendikan itu aturan hukum apa aturan sosial? Apa cerita saja sebaiknya begini. Misalnya begini, wal walidatu yurdi'na auladahunna. Para perempuan yang melahirkan al walidat itu yurdi'na auladahunna. Itu kalau kamu jadikan kalam khobar berarti gak sesuai fakta. Beberapa ibu divonis dokter susunya tidak bagus untuk anaknya. Atau beberapa ibu faktanya minggat, orang sempat nyusoni anaknya. Atau mau nyusoni anaknya itu kono susu sapi. Kan ada sekian fakta yang faktanya itu tidak yurdi'na, no? Nah, maka ditafsir oleh ulama wal walidat yurdina sebaiknya begitu atau dalam kondisi normal seperti itu. Sama seperti la yamassuhu ilal mutahharun. Normalnya mushaf hanya boleh dipegang orang suci. Tapi kalau kondisi tertentu misalnya babak sedang haid, kangkang sedang junub, ada Quran jatuh, wajib ngambil apa enggak? Wajib, karena di sini kalau enggak malah Quran terhinakan karena jatuh di bawah. Maka berarti la yamassuhu ilal mutahharun ya kondisi normal ya harus suci. Jadi kalau kondisi emergensi ada suci pun harus ngambil Quran ketika jatuh. Sama wal walidatu yurdina ya normalnya memang yang terbaik itu ASI.
Sehingga para peneliti itu bangga dengan Quran karena Quran pengagum ASI. Tapi kalau ada fakta medis yang susunya dianggap masalah, air susunya dianggap masalah, dia monggo dibayangkan disusui orang lain. Makanya disebut kalau kamu tidak mau mensusui fasatur diulahu ukhra, maka bisa saja nanti disusui orang lain. Jadi fakta-fakta seperti ini kalau suwun ngaji sing tenanan ini nuzulul Quran. Caranya gimana? Cari sisi ekstrim. Saya sudah bilang cari sisi ekstrim. Nanti kamu kelihatan naif kalau nggak ngerti. Makanya ada sakta, saya berkali-kali nerangkan sakta. Kenapa sih ada sakta? Karena qaulul awal bukan qaulul tsani, atau ini qaulul mustafhim sama qaulul mujawib. Jadi orang kafir kalau bangun dari kubur itu kan bangun terus tanya mam ba'atsana mimar qadina. Itu kan pertanyaan. Terus Allah menjawab hadza ma wa'adar rahman. Karena ini ada qaul sa'il dan ada qaulul mujawib, maka dipotong mam ba'atsana mimar qadina. Dijawab hadza ma'adar. Coba kalau kamu baca langsung terus dengar orang yang paham. Siapa yang bangkitkan? Saya yang bangkitkan. Takut dewi dijawab-jawab. Itu secara kualitas bahasa itu rendah sekali. Paham ya? Jadi akhirnya ada sakta itu yang memang keren. Ada sakta itu keren, mau tidak mau. Kemudian sakta itu di ulama lain disebut wakaf kayak taktek atau apalah. Yang penting kita ngerti filosofi sakta itu karena ada dua kata yang qailnya itu beda. Yang satu qaulun mustafhim, yang satu qaulun mujawib. Di Pulau Suwon kan ini kan ada sanad talaki ya, kita ngaji Musofur, ngaji ini Nadia, ngaji ustad itu. Ada sanad tadabbur, itu juga sanad kita dari sarang, dari kajian, dari kudus. Setelah itu ada sanad al-i'tibar. I'tibar itu Quran nggak usah dimaknani, tapi ada konklusinya. Misalnya saya kemarin kan sering ngaji Syajaratul Ma'arif, termasuk kemarin saya ngaji Syajaratul Ma'arif. Syajaratul Ma'arif itu kalau memahami Quran itu gampang. Ini contoh terakhir dari kitab Syajaratul Ma'arif. Gampang sekali. Misalnya begini, beliau bikin judul Babu nafil ibad di kulil bilad. Bab seseorang tempat di mana saja harus memberi manfaat. Terus dalilnya qala ta'ala wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Orang itu sebaiknya di mana-mana yang bawa berkah. Mulane kangkang nak rabi yo mertuam tambah sugih, tambah bangkrut jadi makhluk mantu ini. Paham nggih? Mbak-mbak jadi mantu ya aja terus anak bisa ambil ibu gara-gara kedatangan mantu iki. Ana pemain baru. Lalu gua susah Gus Pur, nak ono nganten anyar santriku amen suwanaku harmonis gua susah. Rata-rata wong Jawa nak rukun banget mbek bojone iku masalah mbek wong tuane. Rata-rata ketok ya agak-agak iya. Mergo ibu ya aneh, ibu dia cemburu. Dadi kowe terlalu seneng bojomu, ibumu ya ora oleh. Ya aneh jadi ibu. Tapi nak tukaran, mbokmu ya ora oleh. Kon sedengan, ukuran sedengan itu kan angel, takarannya itu kan susah. Apalagi duit kamu pas-pas anak duit akeh kan jatah ibu ada, jatah istri ada. Masalahnya kayak makhluk fakir. Maksudnya nak wis nggo ibu, bojo ra keduman, nak nggo bojo ibu ra keduman. Mulane fakire dilarani deh. Kersane lebih fleksibel, apa? Itu kan asal usulnya juga masalah uang juga kan. Mobil juga sama. Mas mobilnya tak nggo. Mbokmu pas sampe nganggo ribet. Ibumu butuh dienggo bojomu. Tapi nak mobilmu loro kan aman, apa? Aman. Dia cerita mawon nak mungkin. Jadi saya Izzuddin bin Abdissalam kalau bikin i'tibar itu gampang sekali. Terus beliau cerita babul musaro'ah fi hifdzid dima. Bab seseorang itu harus secepat mungkin menyelamatkan darah supaya tidak mengalir, tidak ada pembunuhan. Ada orang baik yang mendengar rapatnya Fir'aun bahwa besok Musa dieksekusi. Saya ulang lagi, besok Musa dieksekusi. Itu orang ini langsung lari sekencang-kencangnya yang supaya menyalip pasukan yang mau menangkap Musa. Wa qala rajulun waja'a rajulun min aqsal madinati napa? Yes. Qala ya Musa innal mal'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka. Itu yang diambil Syekh Izzuddin itu waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Beliau ngambil dari kata yas'a. Yas'a itu melayu sing banter, tumandang sing banter. Jadi kuno namanya yas'a itu tumandang. Orang kok sak kobre ketika melihat rapat seperti itu, sesuk Musa tak kandhani, tak turuse ah. Sesuk Musa tak kandhani, tak ngopi-ngopi sik. Ya sedeng Nabi Musa ketangkep pasukan apa? Fir'aun. Makanya terus dibabkan babul musaro'ah fi hifdzid dima. Bab untuk menyelamatkan darah itu orang harus bergegas.
ora sak kober. Itu cara Izzuddin bin Abdussalam mengambil kesimpulan. Yang terakhir saya beri contoh al-istiqanah. Sebetulnya orang kena adab atau pernah diseksa pangeran, ditegur itu nggak apa-apa, karena kita manusia. Yang salah adalah setelah ditegur Allah itu tidak istiqanah, tidak runduk ke Allah, tidak sungkeman ke Allah. Beliau cara nggak dalil ya, babul istiqanah lillah. Qala ta'ala falaula idza'ahum ba'suna tadarru. Terus dalil lagi apa itu orang-orang kafir itu ketika falaqat akhadnahu bil adab terus famastakanu li rabbihim wa ma yatadarru. Mereka itu orang-orang yang saya adab, famastakanu li rabbihim, tapi mereka tetap saja tidak tunduk ning pangeran. Falaula idza'ahum ba'suna tadarru. Ya ketika ada adab saya itu terus tadarru menjadi tadarru. Ini ya, terus beliau ngambil kesimpulan istiqanah itu penting. Tadarru itu penting. Buktinya apa? Orang yang kena azab saja yang disesalkan Allah karena mereka tidak mau tadarru, karena mereka tidak mau istiqanah. Itu ulumul Quran yang luar biasa. Terus jangan harus tiru Zufur, niru guru-guru kita yang orang yang mendedikasikan waktu untuk ulumul apa? Quran. Sehingga jangan ngomong yang penting Quran dan hadis. Ngaji usul fikih ra iso, kok ida fikih ra iso, nahwu ra iso. Mau di semangat tok. Iku ape mulang, ape demo. Quran itu ilmiah, jadi nak mulang. Pokoknya kita piye wong potongane ra paham. Riyen bapak kula nak ngendikan itu. Aku jek ngrungokno wong tambah goblok gak. Mergo yang diisukan, yang diangkat tuh tema-tema sing wong mari goblok, orang mari pinter tapi marai. Semuting pokoknya Quran. Ilmu liyane ra penting. Piye gini kan jadi bingung. Wong Quran bisa dipahami dengan sekian perangkat ilmu kok terus muni ilmu liyane ora apa? Penting, itu sudah salah kaprah. Jadi kulon gak ada sejarah kata mulane masalah wedok njen misteri Tuhan. Nabi Ibrahim bae khusyuke ngono Khalilur Rahman. Nah urusan wong wedok cerdas ra karuan. Siti Hajar niku rak candaleme Sarah, wong hadiah kangge sinten? Sarah. Suwe-suwe Nabi Ibrahim seneng. Seneng Sarah wis legowo, wis gak apa-apa mbok rabi, tak kena kowe. Mergo pas niku Sarah dereng gadah napa anak. Suwe-suwe Ibrahim ora sekedar ngerabi, seneng banget belajar ngalahno mbek sinten? Suwe-suwe Sarah cemburu. Saking cemburune aku sumpah mbek pangeran. Kowe oleh seneng Sarah, tapi syaratnya Sarah ku lukai. Ya mungkin pikirannya Sarah dilukai ku mbok pipine digaret, mbok piye pokoke kon kowe. Dilukai apa? Pokoknya sementing luka, nganti berdarah. Wah, Nabi Ibrahim pinter. Dilukai ku kupinge. Terus dadi anting-anting pertama Ibrahim. Bareng dilukai kupinge digoni anting tambah ayu, tapi Sarah wis ra iso berkuting, perjanjiane pokoke dilukai. Seneng pas dilukai dicoblos. Seneng Sarah pertama. Kemudian jari Said Zabidi ketika Imam Ghazali darani anting-anting iku hukume bid'ah. Cara Said Zabidi ora apa-apa. Piye-piye anting-anting pertama sing gawe iku Nabi sinten Ibrahim. Jadi wong lanang lugulah anak urusan wong wedok iku yo do pinter-pinter maksudnya. Padahal iku Nabi sinten Ibrahim. Lah kowe termasuk wis ra pinter, cara kula wong saiki wis termasuk wong ra pinter. Ngerti saleh khusyuk ya wis entek ceritane pun. Jadi kayak kudu roh cerita ngoten-ngoten niku. Ya mau gue iling-ilingan Kang nak. Mulane ora oleh khusyuk nemen-nemen kaya wong khawarit. Wong khawarit ku ilang akale, kula darani ilang akale. Misale wong khawarit ora wong khusyuk rabi papat, pikirane wong lanang kok hipersek. Berarti kaya wong barat nuduh Nabi Muhammad hipersek. Padahal umpama nganggo pikiran nubuah sederhana. Kowe nak di bojo sitok nglahirno wong papat, berarti nak papat nglahirno piro? Papat ping papat piro? 16. Lah nek saiki misale kon ngekeng-ngekeng umat Islam sing urun papat mbek urun 16 akeh endi? 16. Asal dadi wong saleh kabeh lho syaratnya. Artinya sebetulnya kita sederhana. Kenapa Nabi bojone akeh? Karena tambah banyak berarti memperbanyak umat Islam. Lho soal kowe ra wani nglakoni alasane iku mau nglahirno sitok wae papat nakal kabeh. Lah nek 16 tambah kala iku sing masalah kowe ra sunat iku perkarane anak papat wae beling kabeh. Lah kok 16 tapi kan kita itu aja sampai terus pikiran itu urusan hiperseke, urusan kita di pikiran nubuah, nak wong wedok itu alat reproduksi, nak produksi wong soleh, gitu berarti baik. Lah kalau baik tambah banyak,
tambah baik. Yaiku sing dilakoni para nabi. Nabi kabeh garwane akeh. Lho soal aku sampean ra nglakoni dengan beberapa hal iku ora penting. Penting kowe ora janggal mbek nabi. Lho kula sebagai ulama kepentingan saya hanya satu, aja sampai kowe iku janggal ambek nabi ku tok pun. Mun kula ngaji teng putih-putih kula terang, lho soal kira nglakoni ra masalah. Mergo 1 tambah 1 tambah 1. Tetap 1 maksudnya. Kewayoh sing pertama yo megat. Kan berarti 1 tambah 1 tetap 1. Tapi ben gak janggal mbek pikirane Nabi. Kalau nanti ditanya seorang dosen, saya itu janggal. Kenapa Nabi kalau perang itu rampasan orang kafir diambil dan perempuannya dijadikan amat. Memang dalam perang dulu kan perempuan dijadikan apa? Jadi kalau jawab seperti itu. Kalau senjatanya orang kafir dikembalikan, berarti senjata itu menjadi kekuatan orang kafir. Kalau perempuan ini dikembalikan, berarti Islam membolehkan populasi orang kafir, karena perempuan adalah alat reproduksi. Tapi kalau terus perempuan tadi disita jadi amat, di koloni Mustafa kan ngelahirno Muslim. Tapi kalau dikembalikan, produksi wong kafir. Paling tidak kita paham itu. Loh soal yang era modern kita janggal bawaan kita sebagai orang modern. Tapi kita sebagai ulama harus menjelaskan itu. Duduk perkaranya seperti ini. Paham ya? Paham sih kalau maksudnya. Ngono kok ora ero. Mulane pentingnya ulama di sini. Mulane disebut al ulama warasatul anbiya. Dia yang tahu. Zaman akhir saiki ulama iku kalah mbek wong sing terkenal wali mbek ulama waline dicucup ulama ora. Mulane Imam Syafi'i duka, nek ulama ra wali berarti ning donya gak ono napa wali. Kudune mestine tiap ulama iku wali normale. Nek wali ra mesti ulama normale tapi kadang-kadang ulama seneng duwe, seneng dihormati wong lha iku semare terus degradasi terus ora ono daftare terus. Wong seneng duwe, seneng dipangkat, seneng dihormati wong wis alamat yang mun alamat jatuh maksudnya. Indah wah. Jadi paham gitu. Terus logikanya seperti itu. Kenapa dulu kalau perempuan perang kalah niku disita. Ya contoh paling gampang niku sinten niku. Sing disita Nabi sange tiyang Yahudi Sofia. Sofia niku anake raja Yahudi, ra trimo raja biasa raja napa Yahudi. Bapake ku ketuane tiyang napa Yahudi jenenge Khuyai. Sofia binti Khuyai bin Akhtab. Niku dhe paman. Sofia niku menangi pas pamane jagoan mbek bapake. Bareng Nabi mun urip teng Madinah. Niku bapake mbek pamane jagongan ngene. Dik, nak ngundang adike iku misale Dik, iku rak Muhammad sing ana ning kitab Taurat. Saiki iku wis bener manggon ning Yasrib. Dadi alamate Nabi wis kakean. Sedurunge akeh tenan ayo udah dipateni ya. Kuwi iku Nabi tenan. Sofia iku krungu. Bareng krungu jan Sofia cah pinter wong anak Yahudi ora pinter. Dekne melok perang ben kecekel, ben kalah. Perko ben ketemu Nabi Muhammad. Mergo dekne roh jagongane bapake. Barang perang kalah tenan. Kalah melane drengki ku penting. Kula niku ora ngaramno drengki temen-temen. Drengki ku yo ono pentinge kadang. Tapi drengki sing kok Jibril wae lho sing koyo sinten malaikat sinten Jibril. Bareng kalah delala Sofiyah bareng amat iku dibagi, Sofia iku bagiane Dihyah Al-Kalabi. Wahyu anak raja. Sahabat liya do iri. Ya Rasulullah, ora ana critane anak raja kena wong biasa. Kok penak Dihyah entuk ayu anake raja. Kudu jenengan jupuk. Wah, sahabat ora rido nak cah iku trimo kena napa Dihyah. Akhirnya Nabi ngendikan ning Dihyah, ya Dihyah khud sabyan ghairuha. Kowe oleh amat sapa wae, sementing gak Sofia. Kabeh kancam ra ikhlas. Wah, nggih ya Rasulullah paling pantas untuk Sofia nggih jenengan ben mboten enten sing gremeng ya. Mun dikene Nabi. Bareng dikene Nabi niku Sofia ditakoki. Kowe milih tak balekno wong tuamu apa milih melok aku tapi tak rabi. Melok jenengan. Alasanmu apa terus cerita. Kula niku anake raja mesti ora oleh melok perang. Kula niku melok perang pancen ndonga ben kalah. Nak kalah ditawan dadi bojone jenengan. Kok kula niku roh jagongane bapak mbek paman niku bahkas tentang sifate napa jeneng. Akhirnya Sofia ku iman. Bareng Sofia iman satu-satune garwane Nabi sing kecerdasane niku mirip-mirip Aisyah nggih Sofia mergo anak wong Yahudi. Ku cerdase ra karuan. Aisyah ya cerdas anake tokoh.
Mulane Aisyah nak ngundang Sofia ya bintal Yahudi, dasar anak wong apa Yahudi. Muang kelepol lah sinten? Sofia. Akhirnya Sofia matur. Ya Rasulullah kula niku dinyek ambek Aisyah jare anak wong Yahudi. Jare Nabi Muhammad oleh jawab malah lucu. Malah apik to anak wong Yahudi. Kok anggere anak Yahudi berarti turunane Nabi. Saiki kowe dadi bojone Nabi. Mergo anggere turunan Yahudi berarti Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Malah apik to kowe dinyek anak Yahudi berarti babam Nabi saiki dadi bojone Nabi. Masa bariku Aisyah cek ngenyek. Ya bintal Yahudi. Wah malah keren to dari Sofia. Akhirnya Aisyah ora tau ngenyek. Wah, dinyek kok tambah parah. Jadi mulane wong iku wis biasa ae. Mesti ron donya Nabi yo ngalami problem-problem napa keluarga, yo biasa ae. Saiki anggere wong khusuk iku terus mau bakas wong wedok, malah bingung aku. Sementing iku sing ora iso dirabi mus malih bojone wong. Terus orang jelas dicerai apa tidak. Paham ya? Tapi nak sekedar bakas itu biasa. Ojo sampai menafikan sesuatu sing tahu dibahas para napa nabi. Mulane sampai Quran jawab walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajaw wa dzurriyyah. Mulai dhisik wong Yahudi nak ngritik nabi umpama nabi tenan berarti orang ngurusi wong wedok. Padahal kok orang ngurusi wong wedok tenan koyo nabi sama malah kebablasan dianggap anake pangeran. Mulane wong kudu ngaji be ulama. Jare sapa wong Yahudi bener? Ketika wong nabi ngurusi wong wedok jare salah nabi kok ngurusi wong wedok. Saiki ana sampeling nabi gak rabi rupane Nabi Isa, malah darani anake pangeran. Mendingan nabi sing rabi jelas ra pangeran wong rabi. Paham ya? Paham sing kula maksud? Ndak ada bukti bahwa tuduhan mereka benar. Mulane ngaji. Ya bolak-balik penting mulane ngaji. Itu tugas ulama. Mbok masyarakat ndak tanya pun kita harus memberi penjelasan. Mulane disebut wal kitabil mubin. Khasnya Quran itu memberi penjelasan. Jadi ulama itu pokoknya jelasno Quran, ora usah sesuai order. Sesuai order yang gerhitanan yang mencerita Nabi Ibrahim sunate wis tuwa, dituthuk mbek wadung wis ngono bolan bal. Mau agar acara mati mendari kulun nafsin zaikatul maut. Mau nikah faman rohiban sunnati bali sampeyan. Mulane cilik nganti tuwa iku mati ra alim-alim pancet lho. Lah itu ulama ndak boleh seperti itu. Ulama itu harus menambahkan ilmu sama umat. Piye-piye Rasulullah dikengken donga Rabbi zidni ilma. Lah nek ngulang-ulang jenenge gak zidni. Wong jenenge napa? Mengulang. Pun nggih wa alam khusyira Sulaiman jududu. Ada 6 orang sing dilaknati Allah, termasuk Az-Zaid fi kitabillah. Orang yang menambahkan dalam Al-Qur'an, yang menambahkan itu misalnya secara penulisan bisa melanggar aturan penulisan. Itu yang terkait penulisan. Kalau makna nambahi makna, kalau filsafat ya nambahi napa filsafat. Pokoknya apa saja sing keceluk napa mendamai. Sehingga dalam konstitusi ulama itu ada hal yang menyenangkan kita, yaitu termasuk dosa besar. Bahkan kalau Sayyid Abdullah bin Husain mengatakan termasuk murtad. Tapi kita jangan ngikuti yang terlalu ekstrim lah. Pokoknya dosa besar, tidak usah sampai murtad. Meskipun saya setuju sama Sayyid Abdul bin Husain supaya orang itu takut. Itu adalah ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi misalnya kayak di pondok mentang-mentang kue khusyuk terus santri buat wajib no wiridan. Itu masalah itu cara konstitusi orang alim karena wiridan itu tidak wajib. Sehingga kadang wong beling yo luwih bener mergo ora tau wiridan, mergo jan yo ora wajib. Cuma ya atine atos wong kok ora tau wiridan. Tapi sing jelas sing wajibno iku salah. Dalam konstitusi ulama itu salah besar. Karena kalau itu ditoleransi, saya ulang lagi kalau itu ditoleransi, maka syariat ini akan tambah beban. Misalnya ada jenis kiai khusyuk senengane wiridan, santri ini diwajibno wiridan. Nah, kiai nengkek, santri ini wajib setrikanan kelambine. Kok isin di santri apa? Gak modis. Agak stylish lah, isin. Lah sing repot ketemu kiai zuhud, isin nanti santri ketok najis, senengane sing ketok dosa, ketok zuhud, terus ketok kiri, senajan itu ya kiri tenan, tapi kan wah kan repot. Karena nanti setiap orang akan mewajibkan sesuai selera.
Maka termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, karena nanti syariat ini akan kebebanan. Soalnya kok mending ini, semua ngaji aku wajib paham. Wah itu bahaya betul. Selain orang arah kan berat. Ya wis paham ora wajib, wis pokoke ora wajib. Ya saya ulang lagi ya, termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya dalam Islam karena nanti Islam itu berat. Makanya tradisinya ulama-ulama top dunia itu kalau jamaah, saya mulai kecil di Mbah Mun ya padahal ngimami Mbah Mun separuh santri ya bubar, sing ngimami Mbah Mun gak wiridan. Ya karena ya tadi kiai ini rawani ngloroi wong ora wajib. Tapi ya tetap ngajak wiridan wong ora dijak eling pangeran, dijak eling pangeran tapi separuh bubar. Saya pernah makmum di Lirboyo ya gitu. Saya punya teman yang penelitian di Uzbek juga gitu. Jadi kok nak maghrib di Mami Mustafa kesunatannya sing separuh napa bubar. Bila perlu 99%. Itu bukan demonstrasi, implementasi dari menghindari ijabuma lam yajib. Tapi orang boleh menuduh itu bukti railing pangeran. Itu juga nyata. Memang ya railing pangeran tenan sebubar-bubar gitu. Tapi memang berat. Apa? Kalau itu ditoleransi itu berat. Agama ini jadi berat. Coba kan kiai itu tipikalnya kan macam-macam. Ono sing seneng wiridan, nanti bisa saja muridnya diwajibkan. Ono sing wengkek, stylish, carane ketunan ngene, carane kelambinan ngene, pokoke mergo isin dene di santri ketok desa. Ono sing repot sing kiai sing seneng zuhud. Santri maca ora oleh, santri kudu ketok melarat. Terus ini semuanya jadi aturan. Itu berat Islam. Napa? Berat. Sehingga mulai dulu itu masyhur itu kalau nanti cerita tentang mriki. Abdullah bin Mas'ud kok ana wong duha bendino. Wah disweping. Kowe kok nyanyi salat duhur. Maksude wong duha kok lakoni bendino berarti posisine koyo salat disweping. Abu Bakar oleh para meneh pas ada hari puasa itu, puasa Arafah, pokoknya puasa pas puasa enggak wajib. Bojone iku mempersiapkan buka sahur. Iku kila iku sampai kudur-kudur iku bangsane cara saiki golongane apa iku. Alat-alat masak iku ditutuki Mbak Abu Bakar. Karena kamu menyaingi fardu. Napa? Menyaingi fardu. Jadi dulu ulama itu masih orisinil karena agama ini sudah berat. Jadi kalau ada ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, ini bebannya malah berat. Nah tentu selalu ada ulama yang ijtihad. Ijtihad itu misalnya takut wong railing pangeran terus diharuskan wiridan. Mulane jom geman kuwi muni wajib di bahasa Indonesia wae. Dadi kok nak ketemu Said Abdullah bin Husain sing aran Sulam Taufik, lho kok wajibno wiridan? Mboten wiridan iki harus. Sing aran ku Wali Kutub, sing aran Sulam Taufik Wali Kutub jenis Said Abdullah bin Husain bin Tahir. Kula niku mboten pernah enggak baca kitab itu. Sampai sekarang yang baca saya sendiri Sulam Taufik. Meskipun kula ya ora seneng nek ana santri apa ya sing terlalu ra wiridan kula ya ora seneng. Nek ana santri wiridan terus kula ya susah. Biasanya santri sing mau mikir ku senengane terus wiridan. Kan mikir agama kan susah. Coba rukune salat ku 17. Kila 13 ayo kena hafal. Ayo Mustafa Lail, ayo ra hafal. Ayo rukune salat ku piro? 17. Ana sing darani 13. Kenapa ayo kan jawab spontan ya. Khilaf ulama iku 17 ambek 13. Ana sing darani 18 mbek 14 ya. Kenapa? Ayo Mas. Apa? Lah yo opo baca di satu mbahmu. Oh, kakean nggih grup. Saiki kok sesat Mustofa iku. Sampeyan nggih grup mulane. Yang menyalip pasukan yang mau menangkap Musa. Wa qala rajulun wajaa rajulun min aqsal madinati napa yes qala ya Musa innal mal'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka. Itu yang diambil Syekh Izzuddin itu wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a. Beliau ngambil dari kata yas'a. Yas'a itu Melayu sing banter, tumandang sing banter. Jadi kuno namanya yas'a itu tumandang. Orang kok sak kobre ketika melihat rapat seperti itu, sesuk Musa tak kandhani, tak turuse Sesuk Musa tak kandhani, tak ngopi-ngopi sik. Ya sedeng Nabi Musa ketangkep pasukan apa? Fir'aun. Makanya terus dibabkan babul musara'a fi hifdzid dima. Bab untuk menyelamatkan darah itu orang harus bergegas.
cara Izzuddin bin Abdissalam mengambil kesimpulan. Yang terakhir saya beri contoh al-istiqanah. Sebetulnya orang kena adab atau pernah diseksa pangeran, ditegur itu nggak apa-apa, karena kita manusia. Yang salah adalah setelah ditegur Allah itu tidak istiqanah, tidak runduk ke Allah, tidak sungkeman ke Allah. Beliau cara ngedalil ya, babul istiqanah lillah. Qala ta'ala falaula idza'ahum ba'suna tadarru. Terus dalil lagi orang-orang kafir itu ketika falaqat akhadnahu bil adab terus famastakanu li rabbihim wa ma yatadarru. Mereka itu orang-orang yang saya adab, famastakanu li rabbihim, tapi mereka tetap saja tidak tunduk ning pangeran. Falaula idza'ahum ba'suna tadarru. Ya ketika ada adab saya itu terus tadarru menjadi tadarru. Ini ya, terus beliau ngambil kesimpulan istiqanah itu penting. Tadarru itu penting. Buktinya apa? Orang yang kena azab saja yang disesalkan Allah karena mereka tidak mau tadarru, karena mereka tidak mau istiqanah. Itu ulumul Quran yang luar biasa. Terus jangan harus tiru Sufur, niru guru-guru kita yang orang yang mendedikasikan waktu untuk ulumul apa? Quran. Sehingga jangan ngomong yang penting Quran dan hadis. Ngaji usul fikih ra iso, kok ida fikih ra iso, nahwu ra iso. Mau di semangat dok. Iku ape mulang, ape demo. Quran itu ilmiah, jadi nak mulang. Pokoknya kita piye wong potongane ra paham. Riyen bapak kula nak ngendikan, aku jek ngrungokno wong tambah goblok gak. Mergo yang diisukan, yang diangkat tuh tema-tema sing wong mari goblok, orang mari pinter tapi marai. Sementing pokoknya Quran. Ilmu liyane ra penting. Iya kan jadi bingung. Wong Quran bisa difahami dengan sekian perangkat ilmu kok terus muni ilmu liyane ora apa? Penting, itu sudah salah kaprah. Ya ngoten iki pun guyon pun bingung pun sakniki pun sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi